anak-anak muda kita menikah. Mereka menikah tapi mereka nggak punya bekal pernikahan. Mereka dikasih kado. Tapi apa sih kado pernikahan yang mereka bisa bawa? Tentang buku Gerahasta Asrama ini, saya pikir wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga atau orang yang akan menjalankan kehidupan berumah tangga. Swastiastu, Pak Dokter, Pak Putu, salam rahayu. Pokoknya Demi mau disalib kali ini. Disalib. Masa saya terus disalib ya Pak Putu. Iya. Sekali lagi waktu pokoknya demi mitos ya. Kan nggak boleh ada mitos bahwa yang memulai adalah Pak Surya. Gitu ya. Jadinya siapa saja boleh balap-balapan. Tapi saya asik juga makanya pokoknya demi mitos. Pokoknya seru sih, kita buat seru-seru saja, kita buat santai-santai saja. Apapun topiknya, berat atau ringan, ya kita hanya diskusi, tidak memvonis benar salah, kan gitu poinnya. Tapi dari setiap apa yang kita diskusikan, ada hal-hal positif lah, menjadi solusi-solusi ke depannya. Ya. Baik, saya mulai dengan ini Pak Dokter. Saya ketemu buku bagus nih, Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter pernah baca atau gimana nih? Namanya Gerahasta Asrama, judulnya ya, Jalan Cinta Berjumpa Tuhan. Ada W. Mustika di sini. Loh, kok W. Mustika nih? Ini buku Pak Dokter yang keberapa, Pak Dokter? Ini sebenarnya buku keempat. Oh, keempat. Sebenarnya buku keempat, karena buku ketiganya kan Dunia Tanpa Suara. Lalu waktu itu Jero Desa Adat Kute bertanya, Pak Dokter, ini Pak Dokter bikin buku sudah 3, untuk desa apa gitu. Nah, lalu kepikiran lah, yang bilang sama Jero Desa, ini kan banyak nih warga kita yang menikah, anak-anak muda kita menikah. Mereka menikah tapi mereka nggak punya bekal pernikahan. Mereka dikasih kado. Tapi apa sih kado pernikahan yang mereka bisa bawa? Mereka bisa pelajarin untuk melintasi perjalanan suka duka pernikahan itu. Makanya ada tulisan a wedding gift ya. Makanya jadilah dia. Ini memang cocok untuk. Ini bukunya bagus sekali. Jadinya setiap acara teman-teman ada yang nikah, saya langsung kasih hadiah buku ini. Wah, ini buat Pak Putu nih hadiah wajib pernikahan mungkin ya. Setiap tim dari para segala macam harus ada Gerahasta Asrama Jalan Cinta. Makanya nanti saya minta tolong tim editor pada saat ini dimunculkan bukunya supaya agak gede. Itu. Siapa tahu ada yang butuh. Betul. Tapi ada yang menarik nih Pak Dokter nih. Ada kalimat ya menggelitik juga. Sekalipun saya sudah baca, tapi menggelitik juga untuk kita diskusikan nih. Kita harus menikah 4 kali gitu ya. Satu aja susah dok, gimana 4 kali nih? Betul. Apakah harus 4 istri atau gimana? Memang aneh buku ini mengajarkan kita nikah 4 kali. Nah itu, ini kita harus pertanyakan. Iya, yang menulis harus menjawab. Karena nanti jangan sampai diplesetkan, oh berarti poligami atau gimana nih? Harus bertanggung jawab juga nih Pak Dokter dengan kalimat itu nih. Gimana nih Pak Dokter? Silakan. Ketika yang menulis buku ini, yang teringat itu nggak ada urusannya dengan pernikahan 4 kali. Yang kepikir adalah bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, pikiran, dan ruh, dan jiwa. Jiwa maskulin, jiwa feminim gitu. Nah, kemudian kepikiran, banyak orang nih mengalami perceraian, ada apa gitu. Ternyata mereka hanya baru berhasil melakukan pernikahan tubuh. Ketika melakukan pernikahan tubuh, mereka menghasilkan anak-anak. Tapi mereka gagal di pernikahan pikiran untuk mencapai kesepahaman. Oke, jadi itu saya pelan-pelankan ya. Satu pernikahan tubuh. Kemudian pernikahan pikiran, pikiran dan perasaan, lalu pernikahan jiwa. Baru 3. Yang terakhir menikahkan keluarga. Yang pertama paling gampang ya Pak Putu. Yang paling gampang. Yang pertama paling gampang. Ini paling gampang karena sering saya tanyakan begitu saya suruh mau enggak menikah 4 kali, semua orang kaget bengong gitu. Enggak mau. Karena mereka nggak paham. Pernikahan pertama, pernikahan tubuh ini yang paling gampang. Lampu dimatikan, gelap gulita di dalam gua pas nyepi. Kemudian tutup mata, pakai kacamata, dibungkus lagi.
Masih bisa juga? Masih bisa menyatukan antara 0 dan 1. Okay. 0 itu kekurangan dan 1 itu isi gitu misalnya. Ruang dan isinya masih bisa disatukan. Tapi masuk ke pernikahan kedua yang disebut pernikahan pikiran. Nah, ini yang paling sulit. Paling sulit untuk menyatukan antara kekurangan dan kelebihan dari pasangan itu. Sehingga untuk mencapai kesepahaman susah. Walaupun hidup mereka sudah terang benderang. Terang benderang oleh harta, oleh tahta. Artinya kondisi kehidupan ekonomi sudah bagus, tahta sudah bagus, pendidikan sudah hebat. Tapi mereka gagal di pernikahan pikiran untuk saling memahami satu sama lain. Pernikahan ketiga, pernikahan jiwa. Nah, ini lebih berat lagi. Yaitu apa? Pernikahan jiwa maskulin dan jiwa feminim. Bagaimana laki-laki belajar menjadi ibu, bagaimana wanita belajar menjadi bapak. Karena perkara waktu suatu ketika mereka akan sendirian. Bisa karena suaminya kerja, ibu harus belajar jadi bapak di rumah. Atau istrinya pergi kemana gitu, suami harus belajar jadi ibu, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan yang keempat, pernikahan keluarga, bagaimana mereka menyatukan dua keluarga, keluarga menantu dan mertua. Karena di situ tidak ada lagi istilah sebenarnya menantu dan mertua, yang ada itu apa? Kedua-duanya adalah orang tua kita. Nah, ini yang berat. Nah, setelah Tiang menulis itu, Tiang baru sadar, lagi-lagi baru sadar. Bahwa ini sudah ada di Bali, di upacara orang Bali. Dimana? Nah, tujuan upacara itu untuk menikahkan semuanya sehingga tercapailah benih-benih tubuh yang bagus. Jadi sebelum mereka boleh menikahkan tubuhnya, maka mereka harus melakukan upacara untuk menyucikan energi-energinya, sehingga dilakukan upacara yang disebut Mabia Kala, mekalan-kalan. Nanti selesai itu upacaranya disebut seangga. Satu angga tubuh senggama. Senggama pernikahannya. Maka simbolik dia boleh senggama adalah apa? Keris, ada tikar dadaan, tikar dadaan. Ditusuk dengan keris. Itu artinya simbolik boleh menyelesaikan keperawanan itu. Kemudian yang kedua, menyatukan pikiran dan pikiran dan perasaan dengan upacara yang disebut samana. Jadi tadi sanggama, samana. Jadi diajarkanlah mereka apapun rasa yang kamu akan alami selama perjalanan pernikahan, jalanilah dengan penuh rasa kebersamaan. Maka sama-sama mencicipi sadrasa itu. Nah, di pernikahan ketiga, pernikahan jiwa, diajarkanlah apa yang disebut pernikahan samyoga. Sehingga ada dewa-dewi di situ. Nah, sehingga apa? Kalau maskulin dan feminim menyatu, Ardenara dan Iswari menyatu. Menjadilah sepasang Ardenareswari. Ardenareswari itu Tuhan. Sehingga Grahasta adalah jalan cinta untuk menjadi Tuhan. Untuk menjadikan diri kita sebagai apa? Sebagai ayah ibu semesta. Sehingga nanti kita layak menjadi ibunte, bapante, dan anak-anak menjadi ragante. Itu orang telu. Orang telu ini. Nah, pernikahan keempat, pernikahan keluarga dilakukan lewat upacara. Ada upacara mepamitnya, kemudian mepewarangan gitu. Jadi menyatukan keluarganya, keluarga besarnya. Nah, ini contoh-contoh seperti itu gitu. Nah, dari pengalaman Pak Putu, membacanya dulu deh. Jangan pengalaman yang menikah. Pak Putu nikah berapa kali nih? Oke, dari pengalaman Pak Putu membaca deh, apa yang Pak Putu rasakan atau maknanya. Jadinya tentang buku Grahasta Asrama ini saya pikir wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga atau orang yang akan menjalankan kehidupan berumah tangga. Itu udah pasti. Karena saya melihat kebutuhan kita di Bali minimnya tentang pelajaran pranikah ini. Mempersiapkan diri untuk memulai kita menjalani kehidupan pernikahan. Karena minimnya kita literatur atau literasi tentang tadi makna-makna pernikahan dalam orang Bali. Upacara Bali di pewiwahaan. Itu jadinya minimnya literasi kita. Jadinya hanya sekedar menjalankan ritualnya. Apalagi sekarang ada ritual yang dibilang Hatta tadi itu nganten di griya dan sebagainya itu kan nanti itu bisa bahasan yang lain. Nah, buku ini memberi literasi lumayan bagi kita, bagi teman-teman yang akan baru menikah. Setidaknya ada wawasan. Seperti ini yang akan kita hadapi.
Jadinya orang mungkin awalnya ingin menikah itu hanya sekedar ya nafsu seksual saja, hanya melihat dia cantik dan ganteng dan kita melihat dia ingin, aduh gimana rasanya, kasarnya ketika baru jatuh cinta itu ya menyayangi terus sampai berhubungan badan dan seterusnya, baru pandangannya sampai situ, saya akan sehidup semati dengan dia gitu loh, bahwa tidak tahu bahwa dalam proses perjalanan itu kita akan ketemu banyak tangga-tangga, tahapan-tahapan itu, tahapan-tahapan. Dan di sini terus terang banyaknya mulai muncul perceraian itu ya karena problem itu, Pak Surya, Pak Dokter, kan bertambahnya jumlah perceraian di Bali atau harusnya tidak terjadi, apalagi fenomena di Indonesia kan, karena kan literasi atau pengetahuan tentang kita melewati masa pernikahan ini karena tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi minimum kalau kita memiliki pengetahuan mendasar tentang Grahata Asrama, berarti bagaimana kehidupan di pernikahan itu, bagaimana mengelola dua perasaan, bagaimana mengelola dua badan, mengelola dua jiwa, dan mengelola keluarga besar dan seterusnya, kita akan memiliki pandangan yang luas. Jadinya bukan hanya sekedar. Karena ya kasarnya pernikahan itu kan bukan apa ya, hanya tentang seksual, tapi kan sebenarnya sebuah tanggung jawab sosial kan, tanggung jawab sosial, dan itu di sini. Dan saya pikir yang lebih pantas menceritakan ini malah terbalik menurut saya, Pak Surya, yang harusnya kan banyak menemukan apa ya di lapangan kan, jadi kasus-kasus kan di Mindep banyak orang yang setelah menikah ada problem rumah tangga gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan sekarang pernikahan mulai banyak gesekan, benturan dan sebagainya. Selain buku ini, kita harus memang ada apa ya, ngasih ya seperti konsultasi, konseling gitu kan. Pak Surya banyak menemukan kasus seperti itu gitu loh. Dari sudut pandang saya kan buku ini sangat bermanfaat, tapi dari sudut pandang Pak Surya dari pengalaman, apa sih sebenarnya fenomena yang ada di masyarakat tentang sekarang pernikahan seperti apa? Apakah masih bagus nggak ngikutin ajaran Gerhaste? Mungkin malah saya balik ke Pak Surya yang harusnya banyak bicara di sini. Pola-polanya bagaimana? Ya, seperti apa yang terjadi? Silakan. Yang jelas ketika kita bicara tentang pernikahan, memang kalau di Mindep juga salah satu hal yang difasilitasi adalah ketika ada pasangan yang sedang dalam proses akan bercerai, tetapi itu bisa atau sebelum dilakukan proses itu ada proses menyatukan terlebih dahulu kan itu. Tentu saja di Grahata Asrama saya baca juga sangat detail sekali disampaikan bagaimana tahapan-tahapan itu harus dilalui. Nah, ketika kita paling tidak dengan membaca ini kita tahu setidaknya mengantisipasi, Pak Dokter, Pak Butu, mengantisipasi, oh ternyata ada beberapa hal yang memang kita harus siapkan lebih awal. Betul. Nah, dengan membaca itu juga kita punya pemahaman, oke, ada hal penting yang selain tadi Pak Butu sampaikan, bahwa kita hanya memikirkan faktor fisiknya saja, bahwa itu adalah suatu hal yang nafsu duniawi saja, tetapi ada di luar hal itu banyak yang juga harus kita menjadikan satu faktor yang harus kita sadari itu. Tetapi di balik semua itu, gitu, oke, ketika kita tahu tahapannya, semuanya tahu, gitu. Tetapi apa yang menjadi satu kunci itu menjadi satu penyatuan, komunikasi, Pak Butu. Oke. Komunikasi. Jangan sekalipun jangan memendam perasaan. Jangan memendam. Ya sekalipun seseorang atau suaminya memahami tentang bagaimana itu psikologi segala macam. Istrinya pun mengetahui dengan membaca. Tetapi ketika ada permasalahan tidak dikomunikasikan, nah itu akar permasalahan. Nah, dari orang lain tahu apa yang dirasakan. Itu dia. Bahkan saya sering juga, mohon maaf nih Pak Butu, Pak Dokter, saya sedikit generalisasi gender gitu. Jadi ya gender saya gunakan satu perspektif secara general lah, bahwa terkadang wanita itu punya prinsip seperti ini.
Seharusnya, ini kalimat-kalimat di ruang terapi yang sering saya temuin. Harusnya dia ngerti saya, Pak, gitu. Harusnya dia kan ngerti itu. Walaupun saya tidak ungkapkan. Nggak perlu saya ungkapkan, harusnya dia kan sudah ngerti. Nah, hal-hal seperti itulah awal pemicu timbulnya masalah-masalah baru. Ya. Menganggap, bahkan saya sering sampaikan, Bu, gitu. Tidak semua, nah inilah generalisasi. Saya tidak semua seperti itu, tapi sebagian besar gender wanita punya kalimat itu, harusnya dia mengerti. Nah, saya selalu kantor dengan kalimat, Bu, tidak semua loh laki-laki itu balian ataupun peramal yang bisa tahu maksudnya ibu apa, maksudnya pasangan itu apa, tanpa harus dikomunikasikan. Nah, tetapi dia berharap pasangan itu paham tanpa harus dia menyampaikan secara langsung. Nah, itu dia, termasuk juga ketika sang pria atau laki ya tidak mempunyai kesadaran bahwa pada dasarnya secara umum wanita perlu digali dulu, ini maunya apa sih? Nah, kadang kita mohon maaf ya, generalisasi juga nih. Kita pria kadang-kadang kalau dia nak ngomong ya berarti udah selesai. Ya udah selesai, enggak ada hal yang perlu cuek, lebih cuek cowok-cowok. Mencoba menggali ya. Enggak coba menggali juga. Nah, itulah kata kunci, yaitu apa? Komunikasi itu penting. Ya. Tentu banyak sekali di sini. Tapi ketika itu sudah disadari, nah ajaibnya adalah ya, mulai terbuka, mulai mengerti. Oh, ternyata hal-hal mereka itu mulai ada ya dari hangat memanas gitu adalah dari hal-hal kecil. Contoh prinsip-prinsip wanita ini dari pengalaman saya pribadi ya, kembali butuh Pak Dokter. Yang wanita seringkali memaknai bahwa dengan mengingat, pria tidak mengingat ulang tahun saja itu artinya dia tidak cinta. Padahal dalam buku ini sudah dijelaskan itu dia. Bahwa jangan pernah berharap nanti kecewanya banyak. Nah, itu dia. Apalagi wanita berharap laki-lakinya suka detail, karena sejak zaman purba laki-laki itu nggak tahu detail. Ya kan problemnya adalah begitu. Ketika dalam pernikahan itu kita berharap dia berubah sesuai dengan keinginan kita. Itu dia. Kita ingin berubah. Si wanita ingin berubah seperti pasangannya, ngikutin aturan wanita. Si pria pun menginginkan nanti pelan-pelan pasti dia mau berubah. Tidak, kan kita yang harus memahami apa yang ada di situ juga memahami apa yang ada di sini. Kan begitu sebenarnya proses tahun per tahunnya itu. Dan secara sederhana gitu, masalah itu kan adalah gap atau jarak antara ekspektasi dan realita gitu. Betul. Semakin tinggi ekspektasi, saya pingin pasangan saya harus begini, semakin tinggi itu semakin tinggilah masalahnya gitu. Sedangkan realitanya ya kita tahu sendiri, seseorang tidak mudah untuk berubah, apalagi dirubah kan. Ketika belum menyadari bahwa memang ada hal yang harus disesuaikan gitu. Setuju. Makanya saya bilang harusnya memang saya setuju anak-anak muda sekarang kan sebelum menikah mereka buat yang disebut dengan prawedding. Prawedding, tapi jangan hanya prawedding di tingkat fisik. Jadinya mereka buat foto-foto prawedding level satunya adalah ya memang buat foto-foto dulu sebelum acara pernikahan. Tapi prawedding yang lebih penting adalah praweddingnya itu mengenal bagaimana sih sebenarnya kehidupan pernikahan. Bagaimana sih seks setelah pernikahan, bagaimana sih hubungan dengan keluarga, kira-kira konflik yang akan muncul seperti apa. Jadinya seperti kita sudah siap apa yang akan terjadi, siap secara ilmu. Walaupun nanti kenyataannya, setidaknya di kenyataan kalau ada konflik terjadi, oh iya saya pernah tahu ini gitu loh. Tidak kagetnya, harusnya kita kagetnya sampai pingsan, ini tidak, hanya kagetnya begitu saja. Oh, ingat kembali. Setidaknya bukan berarti ini membuat kasus perceraian menjadi hilang, tidak, tapi meminimalkan. Kita sadar akan pencegahan gitu. Jadinya prawedding itu menurut saya penting. Iya, betul Pak, betul, saya setuju sekali Pak Dokter, bahwa seringkali juga ada wacana seperti ini Pak Dokter, Pak Putu. Udah teori. Ngapain kita belajar teori? Dan saya juga sampaikan bahwa
teori itu kan pola, teori itu rumus. Ya. Kita analogikan bagaimana kita mampu mengerjakan soal-soal matematika ketika kita nggak tahu polanya atau rumusnya. Ya kan begitu. Jadi jangan kesampingkan teori. Kita tahu teori saja belum tentu berhasil, apalagi ketika kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sangat penting ketika orang sebelum, nah seperti Pak Putu tadi, pra-weddingnya atau pre-wed-nya tidak hanya tanda kutip foto saja, tetapi persiapan pre-wedding itu persiapan sebelum nikah kan gitu. Apakah persiapan secara personalnya, mentalnya, kemudian tadi dikatakan jiwa itu bagaimana mempelajari apa sih jiwa itu, kemudian tadi keluarga. Nah, di sana pre-wedding bagaimana kita mengetahui karakter keluarga di sana bagaimana, karakter keluarga di sini gimana, bagaimana menyatukan keluarga tadi di menikah yang keempat gitu kalau nggak salah ya, menikah yang keempat itu. Dan salah satu pra-wedding yang paling penting adalah keuangan. Itu jangan sampai nikah sebelum kita punya pekerjaan. Betul. Risiko tinggi sekali. Orang bilang cinta itu buta, nggak perlu uang, yang penting kita saling mencintai. Makan orang makan, yang penting sayang gitu. Sepertinya tidak bisa sekarang. Setidaknya persiapkan dulu. Boleh pacaran boleh, tapi ayo dengan pacaran ini kita mencari pekerjaan yang cocok, biar ada dana nanti ketika kita menikah punya anak dan sebagainya. Bagaimana kita menikah kalau tidak punya uang untuk beli susu anak, ya kan? Betul, Dan saya selalu berpesan kadang-kadang sama anak-anak gitu, kalau yang mau nikah jangan habiskan uangmu untuk resepsi pernikahan, misalnya buat di hotel di mana sampai uang banyak, tapi tidak ada bekal untuk perjalanan pernikahan. Lebih baik bekal untuk anak lahir apa secukupnya saja semua, sehingga kita benar-benar siap. Terutama di bidang keuangan juga. Karena apapun mungkin kita sudah siap, akan ada konflik, kalau nggak punya uang ujung-ujungnya ribut. Sebelum ke Pak Dokter, saya juga setuju Pak Putu terkait dengan mental tadi. Faktor ekonomis ternyata sangat berpengaruh loh Pak Putu. Sangat. Ya. Data saya ketika sebelum dan sudah pandemi itu klien atau apapun sebutannya itu bertambah kecemasannya, tingkat perceraiannya, karena ada masa ketika dia tidak memikirkan ekonomi atau sedang stabilnya, sehingga itu bukan menjadi satu faktor penting. Tetapi ketika itu karena efek domino dari pandemi kemarin, mulailah timbul entah di PHK atau apa kaitannya, sehingga memudahkan mereka untuk membesar-besarkan satu masalah kecil, akhirnya berefek juga dengan perpisahan segala macam. Nah, terkait dengan ini Pak Dokter, dari sisi spiritualnya deh, spiritualnya. Selain menikah 4 kali ini, apa yang harus mereka siapkan sebelum memasuki dunia atau masa pernikahan tadi? Terutama kita fokus dulu kepada menikah 4 kali dengan bekal tadi, bekal tentang pengetahuan tadi. Jadi pengetahuan itu bukan berarti pengetahuan bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi ini, kan ada pengetahuan parenting itu. Minimal mengetahui apa sih yang mungkin terjadi di masa pernikahan tadi. Itu dia. Bahwa kita akan punya mertua. Jangan sampai kita berpikiran, wah nanti begitu saya jadi menikah, saya akan mengubah semua tataran rumah tangga di sana. Nggak bisa. Ketika tinggal bersama mertua, kita pasti akan berbenturan. Nah, kan biasanya begitu. Nah, ini yang jarang dipahami. Sehingga akhirnya mereka berpikir, kenapa sih saya nggak, apa yang saya pikirkan, orang mertua saya nggak mau cocok dengan apa yang saya lakukan. Bagaimana mungkin? Mertua itu dari sejak dia hamil sampai merawat anaknya yang tadi akan jadi suaminya atau ininya, itu ingin diubah. Segala penataan rumah tangganya di situ. Jadi ibu suri mau diubah, permaisuri mau diubah oleh menantu yang baru, karena berbahaya juga. Nah, ini yang perlu direnungkan, bahwa kadang dengan orang tua sendiri saja seseorang tidak cocok, apalagi dengan orang tua yang lain yang baru. Sehingga saya nggak cocok lah. Memang kita nggak pernah cocok, bahkan dengan diri kita sendiri aja nggak pernah cocok. Nah, untuk bisa cocok itu yang kita butuhkan adalah belajar penerimaan. Saya nggak cocok sama suami saya, kita nggak pernah cocok.
Ya, makanya kita mencoba bercocok tanam. Di pernikahan tubuh kita bercocok tanam dulu gitu. Kemudian dan itu penting juga kan, Dok? Penting. Setelah bercocok tanam, kita bercocok paham. Nah, karena mohon maaf, saya potong sedikit. Bahkan sesuatu yang sederhana tadi pernikahan tubuh pertama. Ada kondisi di mana pasangan itu karena kesempatan, kemudian karena pekerjaan dia mengharuskan berbeda tempat jauh, sehingga pernikahan tubuhnya sangat jarang. Itu juga berpotensi. Jadi keempat tadi itu luar biasa sekali, sudah terpaparkan. Dan semuanya punya faktor sendiri-sendiri gitu, bobotnya sendiri-sendiri. Masing-masing ada pelajarannya, ada tantangannya, luar biasa tuh. Bahkan di pernikahan tubuh pun ada ilmunya, yang disebut Kama Sutra itu ilmu tuh, bagaimana mencapai kebahagiaan dalam pernikahan tubuh. Terus bagaimana mendapatkan kebahagiaan lewat pernikahan pikiran, lebih parah lagi karena itu abstrak sekali. Abstrak sekali. Pikiran bagaimana kita menyatukan kan. Yang satunya penuh rasa, yang satunya pakai rasio. Kan dalam logika kita kan wanita tuh pakai rasa lebih kuat, laki-laki lebih rasio. Nah, penyatuan rasa dan rasio ini yang akan menguatkan rumah tangga. Nah, tapi kalau dua-duanya sama-sama kuat di rasa, baperan dua-duanya. Kalau sama-sama lebihan pakai rasio dua-duanya, berbahaya juga. Dua-duanya perhitungan. Ini kan penghasilanku, jangan kamu habiskan. Ini penghasilanku. Nah, kacaunya di situ. Kebanyakan memain di rasio. Nah, jadi pernikahan 4 kali itu sangat-sangat sulit. Tetapi itu adalah seperti rel dan roda lokomotifnya itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita gagal di pernikahan kedua, walaupun berhasil di pernikahan pertama, gitu, anak-anak yang terbengkalai jadinya. Gitu. Atau kalau kita gagal belum berhasil di pernikahan satu, tapi nggak paham, walaupun kenapa kita belum punya keturunan, tapi kita nggak paham tujuan reinkarnasi kita apa, karma kita apa, secara jiwa kita bingung juga. Tapi kalau kita paham, wah ini memang tugas kita bukan ini, tugas kita adalah bagian ini. Nah, kalau paham di ilmunya itu kan nggak ada yang menjadi masalah. Ketika kita sampai di situ, kita bisa antisipasi gitu. Antisipasi. Nah, terkait dengan pernikahan pikiran, Pak Butuh. Pernikahan pikiran itu nantinya akan menghasilkan kesepahaman. Di mana kesepahaman itu lahir dari diskusi. Nah, tadi keterbukaan. Bagaimana kita bisa melahirkan kesepahaman ketika kita belum terbuka dulu. Nih yang maunya A, maunya B, nah, kita sepakati akhirnya paham. Paham sesuatu yang kita sudah sepakati dan kita pahami bersama. Nah, di sanalah ada timbul keselarasan. Sering sekali saya pakai analogi mobil, Pak Butuh. Ketika kita bicara tentang pernikahan, nah tentu saja di dalam sebuah mobil, anggaplah satu keluarga itu adalah mobil itu sendiri. Gitu. Tentu saja ada yang bertugas masing-masing nih. Ada bertugas nyetir, ada bertugas sebagai penumpang, tanda kutip penumpang itu. Nah, tentu ada juga hal-hal yang boleh dia lakukan atau tidak dia lakukan. Dan kembali, setir ataupun sopir itu kan tidak harus laki-laki atau perempuan. Nah, kembali dari mana itu kesepakatan? Itu yang saya temui di realita. Seringkali keduanya merasa sebagai sopir. Nah, bayangkan sekarang kita sedang jalan, satu keluarga jalan, dua-duanya merasa sopir. Nah, gimana tuh? Satu pingin ke kanan, rebutan setir segala macam, dan akhirnya makanya sebenarnya begini, kalau sopir itu kan pegangan itu ya. Kenapa bersuami istri gak sama disebut berumah tangga? Ada rumah, ada tangga. Kenapa disebut tangga? Karena suami dan istri itu adalah dua pegangan itu tadi. Dua-duanya adalah pegangan. Yang pegangan yang dengan anak-anak tangganya yang membuat apa? Orang bisa naik, bisa turun dengan aman. Nah, artinya apa? Ada saat kita menaikkan kondisi keuangan kita. Ada saat kita menurunkan kondisi keuangan kita dengan aman. Artinya pengeluaran dan pemasukannya aman. Tapi kalau kita naik pohon tanpa tangga kan nggak aman. Kadang-kadang melorot atau naik tembok dengan tanpa tangga nggak aman. Nah, tangga itulah tempat alat buat kita untuk belajar naik turun dengan aman. Menaikkan emosi dengan aman, menurunkan emosi dengan aman. Menaikkan proses pembelajaran dengan aman, juga mengurangi ego kita dengan aman. Nah, dengan tetap berpegang kepada dua sisi itu, rasa dan rasio tadi.
rasa dan rasio. Sehingga anak-anak itu adalah tangga-tangga kita menuju proses pembelajaran. Belajar menjadi ayah ibu dari benih kita, belajar jadi ayah ibu dari anak-anak usia sekian. Karena akhirnya kita menjadi dewasa oleh itu anak-anak itu. Makanya pegangannya anak tangga, kemudian ini. Nah, anak-anak menjadi tangga-tangga kita belajar menuju yang tempat yang lebih tinggi. Nah, itu tujuan kita berumah tangga sebenarnya gitu. Nah, jadi tinggal kita pintar-pintar menggunakan ruang dan waktu kita selama berumah tangga itu tadi. Dan terkait dengan ini juga Pak Putu, Pak Dokter, saya salut kepada wanita-wanita khususnya Bali yang di mana tentu saja di luar juga bagaimana sistemnya adalah mengikut ke suami kan gitu. Bayangkan Pak Putu, kita terlahir dengan satu budaya yang berbeda, keluarga yang berbeda, karakter yang berbeda, tiba-tiba disatukan, harus tinggal di budaya yang berbeda. Bayangkan itu. Dipisahkan dengan orang tua sendiri. Dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai untuk ikut, ya tentu saja kita dengan orang yang kita cintai juga. Tapi kan itu memerlukan satu proses dan satu, balik lagi ya, satu gimana ya, kematangan jiwa, keikhlasan untuk menerima. Biar agak seru nih. Ini berarti mengarah kepada betapa besarnya pengorbanan wanita berarti. Itu. Setuju saya. Karena balik lagi, gimana tuh? Ya saya kalau membayangkan, saya pun kalau ditanya mampu nggak gitu, belum tentu saya mampu tinggal di rumah orang tanda kutip yang berbeda budaya, berbeda dari kecil loh kita. Oke, kalau kita nikah di umur 25 tahun deh, berarti 25 tahun kita sudah membentuk diri kita, karakter kita sesuai dengan cara mendidik kita. Nah, kemudian kita menikahkan yang keempat adalah keluarga tadi. Kendalanya di mana? Seringkali kalau di pengalaman saya, kendalanya di sini, Pak Dokter. Di kemudian nantinya mendidik anaknya. Akan ada perbedaan antara personal, ya, orang tuanya, bapak ibunya, dengan keluarganya ataupun nenek kakeknya. Nah, gimana itu? Kalau dari sisi itu, apakah termasuk pernikahan keluarga itu atau gimana, Dok? Ya, itu salah satunya. Karena di pernikahan keluarga kan disebut dengan samgraha. Samgraha itu bisa menjadi satu rumah, itu satu rumah dengan keluarga kita, dengan keluarga mertua gitu misalnya. Atau bahkan kita ada pernikahan yang menyatukan dua ini, negandadu itu lebih parah lagi, lebih berat lagi itu. Nah, bagaimana kemudian kita mampu melakukan itu? Ini proses lebih berat lagi, proses untuk bisa beradaptasi, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, biar nggak lolos seleksi kita. Wah, ini kurang bagus nih, kurang bagus sifatnya. Nah, kita perlu beradaptasi dengan tempat yang baru itu. Nah, ketika kita berhasil menyatukan dua keluarga itu, maka yang terjadi apa? Sebenarnya lebih ringan. Karena artinya apa? Sesuatu yang diangkut beramai-ramai kan hasilnya lebih ringan sebenarnya bebannya itu. Kalau keluarga di sini nggak mampu, titip anak cucu di sini. Jadi kan sebenarnya lebih mudah kalau kita tidak saling berbeda inilah. Perang dingin lah. Perang dingin dengan ini. Nah, itu yang perlu kita latih. Tentu saja, Dok. Tentu saja dalam proses nantinya pernikahan pasti ada situasi-situasi yang kita tidak selaras dengan pasangan gitu. Nah, mungkin Pak Putu punya pengalaman ya, Pak Putu. Pasti, kalau saya pribadi pasti ada. Pasti ada. Ada momen yang kita, kayaknya kok ada yang kurang sepaham nih kita. Tadi kan kita mencari sepemahaman. Nah, dari pengalaman Pak Putu, apa nih, ada hal yang mungkin di awal kita mencari pola-pola nih dengan pasangan, akhirnya ya ketemulah tanpa harus punya niat untuk merubah siapapun. Nah, momen itu ada ketika gimana nih Pak Putu? Berbagi pengalaman nih Pak Putu. Terus terang dari awal materi ini, saya merasa agak berhati-hati bicara. Terus terang, kalau bidang yang lain, saya berani agak-agak vulgar bicara. Ini topik sangat sensitif sekali bagi saya, masalah keluarga ini. Karena ini ranah yang benar-benar ranah privat bagi saya. Kadang-kadang
Mereka bermasalah pun rumah tangga, kalau kita ikut ngerecokin, sok tahu aja, memang kamu bagus rumah tanggamu, jangan berusaha ngurus rumah tangga orang lain gitu. Jadinya karena terus terang di lingkungan pekerjaan saya pun kan ya banyak lah kita saling konseling, cerita dan sebagainya, para mitra dan sebagainya gitu. Yang penting menurut saya kita bisa memposisikan diri masing-masing dalam rumah tangga itu. Jadinya pelajaran tertinggi menurut saya adalah pemahaman, saling memahami itu. Seperti Pak Surya tadi bilang, kalau dua-duanya ingin jadi pemimpin akan berat, gitu kan. Contohnya hal-hal sederhana. Jadinya harus ada satu sopir, harus jadi satu pengikut, gitu. Jangan sok kita yang ngatur semuanya, enggak. Dan pasti saya bilang, jangan pernah berharap setelah baca buku ini atau baca buku itu tidak akan menghilangkan konflik. Konflik itu akan pasti ada. Tapi bagaimana kita punya keinginan untuk mencari solusi setiap konflik, itu aja poinnya bagi saya. Menyelesaikan solusi. Entah kalau kita belum ketemu solusinya, jangan pernah bergosip sama orang yang salah. Jadinya cari kira-kira siapa yang bisa menenangkan. Misalnya kalau saya, siapa, kita ada masalah nih, jangan gosip sama teman yang belum tentu ngasih solusi, gitu loh. Hanya sekedar emosi atau marah saja. Tapi kalau belum bisa ketemu tempat kita curhat yang benar, mempercayai, lebih baik merenung dan diam dulu, cari solusi, gitu loh. Dan yang paling penting ketika kita lagi ada konflik itu, dari pengalaman juga, dari cerita teman, jangan berusaha keluar satu pun bahasa kasar, lebih baik diam. Kalau nggak bisa nahan, lebih baik jauh sama pasangan dulu gitu. Jangan sampai udah ada masalah terus bahasa yang menyakiti itu keluar muncul gitu. Karena susah sekali menghilangkan bahasa yang sangat menyakitkan itu. Lebih baik pergi dulu deh. Kapan tenang baru kita ngobrol lagi. Kalau belum ada solusi ya yang penting sapa-sapa biasa dulu sampai ada solusi baru ngobrol atau apa bagaimana. Ya pokoknya intinya terus terang saya sangat hati-hati sekali bicara ini. Intinya saya bilang yang penting gitu, temukan jalan tengah dari setiap permasalahan. Jalan tengah. Karena kadang-kadang kita ingin mengatur, belum tentu pasangan kita ingin diatur gitu. Contoh dengan mertua gitu. Dengan mertua, dengan anak sendiri pun kadang-kadang anak nggak bisa diatur gitu loh. Dengan diri sendiri aja kadang-kadang kita merasa benar, dengan diri sendiri kadang-kadang kita merasa salah. Kok saya salah ya sama dia. Yang penting menurut saya aware terus. Disinilah kebijaksanaannya kita. Benar-benar spiritual tingkat tinggi adalah memanage rumah tangga supaya tidak terjadi benturan yang begitu keras. Kalau kita sudah bisa memanage rumah tangga, menurut saya itu ilmu spiritual tingkat. Dan kalau bisa dibilang mungkin dari pelajaran, kadang-kadang ketika kita belajar, endingnya apa? Ujian kan? Betul. Mungkin ujiannya di rumah tangga itu sendiri ya. Betul. Mampu rumah tidak tangga kita. Itu perusahaan sebenarnya. Gimana tuh ini perusahaan? Padahal berdua aja. Ya, berdua. Tapi ternyata bukan hanya berdua. Ini satu orang ini bawa pasukan banyak di belakangnya, banjar di bawah. Satu orang ini bawa banjar lagi dan keluarganya gitu, coba bayangin. Nah, menikahkan ini ribut bisa 2 banjar ribut ya, coba bayangin. Bisa adat lagi. Dan lebih besar dari perusahaan, Pak Dokter. Lebih besar. Jadi artinya apa? Kita bahas topik ini adalah bukan kita menggurui Pak Putu, Pak Dokter. Terus terang saya takut ngomongin dan konsep kita di mitos kan bahwa learning by doing. Jadi apa sih yang pola-pola yang sudah kita dapatkan selama ini? Karena buku ini pun berbicara tentang pola-pola. Pola-pola yang dia amati di luar, termasuk pola-pola yang dia amati di dalam. Ini yang terjadi pada banyak orang dan termasuk pada diri kita. Nah, pengalaman hidup kita lah yang menjadi guru bagi kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang mungkin mendengarkan hari ini. Bahwa mereka pun mungkin akan mengalami apa yang pernah kita alami. Jadi solusinya apa? Ketika kita berhasil tentu mungkin solusi kita bisa dipakai, mungkin enggak. Mungkin dia akan mendapatkan solusi yang lain gitu. Cuma clue-nya saya ada satu. Tingkat kedewasaan orang bisa dilihat dari rumah tangganya segitu aja. Sebenarnya tingkat spiritual atau rumah tangga orang
kalau dia cerita hebat ini segala gitu rumah tangganya nggak bagus, sebenarnya ya gitu. Oke. Berarti jadinya, tolak ukur indikator keberhasilan seorang justru ada di rumah tangga gitu ya. Ujian terberat ada di situ. Ujian, waduh. Ini yang belum nikah nih hati-hati nih. Hati-hati dalam artian bekali antisipasi, bekali diri. Karena kadang-kadang banyak uang bermasalah, tidak punya uang bermasalah. Kan bener nggak? Ya betul. Kan? Tuh. Banyak hal dari fisik tadi itu 4 hal itu. Ini kan baru nikah 4. Di setiap level ini ada bab-babnya. Aduh, pelajaran tak terhingga itu. Tapi bukan berarti tidak menikah. Karena di luar negeri sudah mulai ada fenomena hidup Jepang sendiri. juga ya. Di mana-mana fenomena hidup sendiri. Itu kan ya penurunan jumlah penduduk di dunia kan menurun. Cina menurun, Jepang, di mana negara dengan ekonomi maju jumlah penduduk pasti menurun. Karena mereka tidak mau merasa direpotkan dengan pernikahan gitu dengan rumah tangga. Mereka tidak mau ribut dengan rumah tangga. Lebih baik cari uang. Kalau butuh seks tinggal hanya berhubungan tanpa pernikahan. Seperti itu lebih nyaman mereka. Tapi tidak dapat ilmunya dalam berumah tangga. Karena konflik terbesar itu rumah tangga. Pendewasaan kita ada di rumah tangga. Oke, luar biasa. Mau pilih yang mana ya silakan. Tapi saran saya ya jangan takut berjalan, tapi persiapkan diri untuk menghadapi itu sebelum ada. Ujung-ujungnya beli buku itu. Beli bukunya, apa namanya judulnya itu? Gerahasa Asrama Jalan Cinta Berjumpa Tuhan. Ya balik lagi, berarti ini salah satu jalan. Pernikahan itu salah satu jalan untuk kita berjumpa Tuhan, karena di sanalah ujian sebenarnya dalam kehidupan. Seperti itu mungkin ya konsepnya. Jadi intinya adalah apa yang kita diskusikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasinya di mana ternyata dalam pernikahan tuh begitu banyak hal-hal yang bisa kita antisipasi sebetulnya, antisipasi dulu. Banyak tantangan. Dan ketika pun kita sudah ada pemahaman ataupun ya kita baca mungkin sudah punya teorinya, pun nantinya jangan salah, realitanya kita banyak ujian nantinya. Betul. Mau ujian tanpa teori. Dan kadang-kadang kita pun kasarnya gini loh. Saya kan seorang parenting pun akhirnya bisa bermasalah dalam rumah tangganya. Bisa. Jadinya jangan pernah kita menganggap paling benar. Karena ini semua kita menghadapi proses yang sama. Tapi yang boleh adalah kita saling mengingatkan, bukan saling menggurui. Itu saja. Karena saya pun yang ngomong di sini suatu saat bisa saya ngajarin sekarang, bisa besok saya yang dihujat. Gitu, waktu itu ngajarin demi tos, habis ini punya masalah rumah tangga. Kita nggak tahu semua. Jadinya bukan kita saling ini, tapi saling mengingatkan. Nanti Pak Surya mengingatkan saya nggak Pak Surya. Jadinya peran penting kita di sini di keluarga demi tos ini seperti itu. Oke, salah satu yang saya sampaikan dalam proses terapi Pak Putu dari pengalaman saya menyadari itu sehingga saya selalu di awal saya framing dengan kalimat-kalimat belajar dari permainan sepak bola. Bahwa dalam permainan sepak bola itu ada setidaknya 3 posisi, selalu saya sampaikan ada 3 posisi. 1 pemain, 2 adalah komentator dan penonton, 3 adalah pelatih. Dan seringkali dalam kehidupan kita gantian kok. Betul. Kita gantian kok. Kadang pemain. Iya, kadang pemain, kadang penonton, kadang cuma komentar aja kita. Komentator. Ya, komentator saja gitu. Penonton bukan Surya. Ya, kadang juga pelatih bagi pemain, karena konsepnya apa? Ketika orang bermasalah, Pak tuh, ya. Terkadang kita di luar itu sederhana sekali melihatnya. Oke, masalahmu sederhana sekali. Tetapi belum tentu ketika kita mempunyai masalah yang sama, kita belum tentu bisa menyelesaikan. Karena perspektif kita saat itu adalah sebagai pemain langsung. Ya, sebagai dibutuhkan seperti tadi Pak pelatih lah ataupun pengamat lah di sana. Jadi kita berbagi peran, setiap saatnya selalu berganti dan kita tidak ada konsep. Salah satu adalah ketika menjadi pelatih ada kesadaran pelatih. Kesadaran pelatih adalah tidak pernah merasa selalu lebih baik dari pemain itu.
Kenapa? Dia disuruh main belum tentu benar. Belum tentu. Pelatihnya pemain sepak bola terhebat di dunia pun saya yakin tidak sehebat pemain itu dalam melakukan proses-proses sepak bola atau gerakan sepak bola. Sehingga bagaimana seorang pelatih mengaku harus berani menggurui atau tidak. Nah, kesadaran pelatih adalah bahwa setiap orang hanya di posisinya saja. Kita hanya berposisi saja, berpindah posisi. Dan ternyata proses pernikahan adalah satu hal yang perlu kita antisipasi dan kedepannya kita masih banyak tantangan-tantangan. Gimana Pak Putu? Dan lagi satu bukan berarti perceraian itu juga, anggaplah rumah tangga perceraian itu tidak baik. Kadang-kadang memang perceraian itu adalah solusi terbaik. Jangan sampai Anda yang sudah cerai dan sebagainya, oh kenapa saya harus cerai? Mungkin saja memang itu solusi yang terbaik di mana permasalahan itu ternyata tidak bisa diselesaikan. Jangan juga menyesal ketika sudah melewati itu. Tapi dalam menuju proses itu jangan sampai salah. Itu aja sih pesan saya. Kadang-kadang saya melihat ternyata setelah ada teman, ternyata setelah cerai lebih berseri-seri, tekanan hidup lebih hilang dan sebagainya. Ternyata wah, ternyata setelah cerai baru keluar semua ceritanya. Oh begini, wajar lah akhirnya cerai. Tapi jangan mencari pembenaran untuk cerai. Langsung cerai gitu, jangan cerai. Kalau benar-benar kalau semua jalan udah buntu baru. Itu jadinya anggaplah salah pasang. Ternyata sepeda, salah pasang itu memang harus dipisah. Sepeda, rodanya roda mobil. Nah, itu dia. Ya terpaksa lepaskan aja udah. Temukan lagi roda sepeda yang pas. Jadinya ketika kita melihat pun pasangan yang bercerai, jangan langsung memvonis. Kok gitu sih rumah tangganya gak hancur berencana, paling begini-begini. Kita tidak boleh juga memvonis seperti itu. Jadinya benar-benar bagi saya, setiap apapun yang ada di sebuah rumah tangga orang, tengok ke dalam. Itu selalu saya selalu tengok ke dalam. Jangan menyalahkan mereka, tapi bagaimana kalau saya berada di sana. Saya selalu ngambil pelajar bagi saya. Mungkin saja saya ada di situ akan mengalami problem yang sama. Jadinya apa makna yang kita dapatkan? Itu aja sih. Iya, betul sekali. Dan tentu saja diskusi kita ini menarik sekali, sekali, dan membuat juga anak-anak muda tidak hanya berpikiran bahwa oke, saya nikah nih, pre-weddingnya di mana? Tetapi lebih luas lagi untuk mempersiapkan diri bahwa dalam proses pernikahan ada hal-hal yang perlu kita siapkan, kan itu kata kuncinya. Nikah pre-weddingnya di mana? Barengan baca buku, berdua saling bacain babnya, romantis kan? Di mana bacanya? Di pantai. Kamu baca bab 1 ya. Itu luar biasa. Ini saya baca bab 2 ya. Indah sekali. Gitu kan seru ya. Bang Putu, seandainya nih teman-teman di The Mythos nih mau pingin tahu nih kemana nih cari bukunya nih, gimana nih? Nanti mungkin editor taruh di bawah deskripsi ya. Deskripsi ya. Tolong dimasukin di mana beli bukunya. Oke. Sebenarnya ya harga buku ini enggak seberapa dibandingkan manfaatnya. Bisa sambil ngopi bareng sama pacar, baca-baca kan romantis ya. Kadang-kadang ya di mana gitu bagus. Silahkan. Bagusnya Pak Dokter. Betul, karena di dalamnya kita akan lihat, ternyata begini ya nanti kita nikah. Iya betul. Sesuatu dengan persiapan jauh akan lebih bagus. Walaupun ke depan tidak tahu apa yang terjadi, tapi dengan persiapan hasilnya pasti akan lebih baik. Nggak kaget lah. Oke. Sukses nih Pak Dokter, Pak Putu, luar biasa sekali. Ya, memang kita dalam beropini memang harus hati-hati. Ya, memang. Dan konsep di The Mythos kita tidak menggurui. Betul. Konsep di The Mythos adalah kita diskusi. Kemudian seandainya ada permasalahan kita hanya dekonstruksi ya. Jadi karena kita bongkar saja. Karena kita selama ini hanya membagikan pola-pola yang sudah kita amati dan kita catat. Siapa tahu nanti ketemu pola itu. Iya betul. Oh ini solusinya. Gitu. Baik Susma, Pak Dokter, Pak Putu, sampai jumpa di pokoknya yang berikutnya. Salam rahayu semua. Rahayu.